Tahukah kamu bahwa tepat 3 hari sebelum hidupku berubah selamanya, aku menemukan bulu putih kecil di atas bantal tidurku? Tidak ada burung di kamarku. Jendela tertutup rapat. Dan bulu itu bersinar dengan cara yang aneh. Cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku hampir membuangnya. Hampir. Tapi ada suara lembut di dalam hatiku yang berbisik, simpan ini penting. 3 hari kemudian, aku menerima telepon yang menyelamatkan hidupku dari keputusan terburuk yang hampir aku buat. Dan di saat itulah aku mengerti, malaikat tidak selalu datang dengan sayap besar dan cahaya terang. Kadang mereka berbicara melalui hal-hal terkecil yang kita abaikan setiap hari. Jika kamu menonton video ini sekarang, bukan kebetulan. Kamu sedang mencari jawaban. Kamu merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidupmu, tetapi kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu melihat pola-pola aneh. Angka-angka yang berulang. Mimpi yang terlalu nyata. Perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang membimbingmu, bahkan ketika kamu merasa sendirian. Dan hari ini, aku akan mengungkapkan kepadamu 7 tanda kecil yang sesungguhnya adalah pesan besar dari alam semesta, dari para malaikat pelindungmu, pesan yang jika kamu pahami akan mengubah cara kamu melihat seluruh hidupmu. Filsuf besar Ortega Y. Gasset pernah mengatakan bahwa tanda-tanda kecil bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dia benar. Tetapi kebanyakan orang melewatkan tanda-tanda ini karena mereka terlalu sibuk, terlalu rasional, terlalu takut untuk percaya bahwa alam spiritual sedang berkomunikasi dengan mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu di sini karena jiwamu sudah tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik napas dalam-dalam. Tutup matamu sebentar. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, tanda apa yang aku abaikan minggu ini? Perasaan apa yang aku tolak? Kebetulan apa yang sebenarnya bukan kebetulan? Simpan pertanyaan itu. Karena di akhir video ini, kamu akan memiliki jawabannya. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling sering diabaikan oleh jutaan orang setiap hari. Angka berulang. Kamu melihat jam, selalu pukul 11.11. Kamu menerima kembalian, jumlahnya 222.000. Kamu mengecek notifikasi, ada 3 pesan, semua masuk pada pukul 3.33. Banyak orang akan mengatakan ini hanya kebetulan statistik. Tetapi dalam tradisi spiritual kuno, dalam ajaran para mistikus, dalam pengalaman ribuan orang yang telah terbangun secara spiritual, angka berulang adalah bahasa malaikat. Setiap angka membawa frekuensi, membawa pesan khusus. 111 berbicara tentang awal baru, tentang manifestasi pikiran menjadi kenyataan. 222 tentang keseimbangan, tentang kepercayaan pada proses kehidupan. 333 tentang dukungan para master spiritual, tentang kreativitas yang perlu kamu ekspresikan. 444 tentang fondasi, tentang malaikat yang sangat dekat denganmu saat ini. Tapi ini bukan hanya teori. Biarkan aku ceritakan tentang Sarah. Dia seorang pengusaha muda yang hampir bangkrut. Bisnisnya gagal, hutangnya menumpuk, dan dia kehilangan harapan. Selama 2 minggu berturut-turut, setiap kali dia melihat jam, selalu angka 444. Di ponsel, di komputer, di jam dinding, bahkan di struk belanjaan. Awalnya dia pikir ini hanya kebetulan aneh. Tapi suatu malam, dia memutuskan untuk mencari makna angka itu. Dan dia menemukan bahwa 444 adalah pesan dari malaikat yang mengatakan, "Kami di sini, jangan menyerah, fondasi baru sedang dibangun untukmu." Dia memutuskan untuk percaya.
Dia mengubah strateginya, memulai dari nol dengan keyakinan baru. 6 bulan kemudian, bisnisnya tidak hanya pulih, tetapi berkembang 10 kali lipat. Dia mengatakan kepadaku, angka-angka itu menyelamatkan hidupku karena mereka memberitahuku bahwa aku tidak sendirian. Sekarang, jika kamu pernah mengalami angka berulang, tinggalkan komentar di bawah. Tulis angka apa yang sering kamu lihat. Karena komunitas kita di sini akan membantu MU memahami pesannya. Dan percayalah, ada alasan mengapa kamu menontonnya tepat di menit ini dalam video ini. Tanda kedua jauh lebih halus tapi sama kuatnya. Perasaan tiba-tiba yang tidak bisa dijelaskan. Kamu sedang melakukan aktivitas biasa, dan tiba-tiba kamu merasakan kehangatan di dada. Atau kamu merasakan dorongan kuat untuk menghubungi seseorang yang tidak kamu hubungi selama berbulan-bulan. Atau kamu merasakan peringatan di dalam perutmu untuk tidak melakukan sesuatu, bahkan ketika secara logika semuanya terlihat aman. Ini adalah intuisi spiritual. Ini adalah cara malaikat berbicara langsung dengan sistem energimu, melewati pikiranmu yang rasional, langsung ke hatimu yang tahu. Dalam tradisi mistis Islam, ini disebut ilham, bisikan ilahi yang datang tanpa perantara. Dalam ajaran Kristen, ini adalah suara Roh Kudus yang lembut. Dalam kebijaksanaan Timur, ini adalah koneksi dengan kesadaran universal. Apapun nama yang kamu berikan, fenomena ini nyata. Dan semakin kamu mendengarkannya, semakin kuat koneksimu dengan alam spiritual. Aku ingat seorang pria bernama David yang membagikan kisahnya padaku. Dia sedang dalam perjalanan bisnis, sudah memesan tiket pesawat, sudah siap berangkat. Tapi pagi hari sebelum penerbangan, dia merasakan perasaan aneh, perasaan berat yang mengatakan jangan naik pesawat itu. Tidak ada alasan logis. Cuaca baik, maskapai terpercaya, semuanya normal. Tetapi perasaan itu begitu kuat sampai dia memutuskan untuk menunda perjalanan, bahkan dengan resiko kehilangan kontrak bisnis penting. Pesawat itu mengalami kecelakaan serius. Tidak ada yang meninggal, tapi banyak luka parah. David menangis ketika mendengar berita itu. Dia tahu malaikatnya telah menyelamatkannya. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah lagi mengabaikan perasaan tiba-tiba yang datang tanpa penjelasan. Tetapi inilah yang perlu kamu pahami. Perasaan dari malaikat berbeda dengan perasaan dari ketakutanmu sendiri. Perasaan dari malaikat terasa damai, bahkan ketika mereka memperingatkanmu. Mereka tidak membuat MU panik, mereka membuatmu waspada dengan cara yang tenang. Ketakutanmu sendiri membuat MU cemas, gelisah, penuh dengan skenario terburuk. Perasaan malaikat terasa seperti kepastian lembut. Seperti tahu sesuatu tanpa perlu bukti. Dan semakin kamu berlatih membedakan keduanya, semakin jelas komunikasi dengan alam spiritual dalam hidupmu. Jadi sekarang, ambil jeda sebentar. Pikirkan kembali minggu ini. Apakah ada perasaan tiba-tiba yang kamu abaikan? Apakah ada dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang kamu tolak karena terdengar tidak rasional? Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah malaikatmu yang mencoba berbicara. Tanda ketiga adalah yang paling puitis. Fenomena alam yang tidak biasa. Kamu sedang berduka, dan tiba-tiba seekor kupu-kupu hinggap di tanganmu dan tidak terbang meskipun kamu bergerak. Kamu sedang mempertimbangkan keputusan besar, dan langit tiba-tiba menunjukkan pelangi ganda yang sempurna. Kamu merindukan seseorang yang sudah tiada, dan burung yang tidak pernah datang ke halamanmu tiba-tiba muncul dan menatapmu dengan cara yang sadar. Dalam tradisi spiritual di seluruh dunia, alam adalah kanvas tempat yang ilahi melukis pesannya.
Ada cerita indah dari seorang wanita bernama Maria. Ibunya meninggal karena kanker. Pada hari pemakaman, Maria merasa hancur, merasa sendirian, merasa tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup tanpa ibunya. Di tengah upacara, ketika semua orang sedang berdoa dalam keheningan, seekor burung kolibri kecil datang dan melayang tepat di depan wajah Maria. Burung itu tinggal di sana, melayang dalam posisi yang sama, menatap langsung ke matanya selama hampir 1 menit penuh. Semua orang di pemakaman melihatnya. Tidak ada yang bisa bergerak. Dan Maria merasakan sesuatu, pesan yang jelas dari ibunya, "Aku baik-baik saja, aku bebas, dan aku akan selalu bersamamu." Sejak hari itu, setiap kali Maria merasa sedih atau kehilangan arah, burung kolibri muncul. Di taman, di balkon, bahkan di tempat-tempat di mana burung itu seharusnya tidak ada. Dan setiap kali itu terjadi, Maria merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu ibunya, atau malaikat ibunya, sedang mengirim cinta. Alam tidak acak. Tidak ada yang acak dalam alam semesta yang penuh dengan kecerdasan ilahi. Ketika fenomena alam yang tidak biasa terjadi pada saat emosional penting dalam hidupmu, perhatikan, catat, rasakan. Karena itu adalah cara yang sangat langsung di mana alam spiritual menunjukkan kehadirannya dalam dunia fisik. Dan jika kamu bertanya, bagaimana aku tahu perbedaan antara kebetulan dan tanda? Jawabannya ada dalam perasaan yang menyertainya. Ketika itu adalah tanda sejati, kamu akan merasakan resonansi emosional yang dalam. Kamu akan merasakan hubungan yang tidak bisa kamu jelaskan tapi kamu tahu itu nyata. Tubuhmu akan bereaksi, mungkin dengan merinding, mungkin dengan air mata tiba-tiba, mungkin dengan perasaan hangat yang menyebar dari jantung. Tubuhmu tahu sebelum pikiranmu memahami. Percayai tubuhmu. Percayai perasaanmu. Mereka tidak pernah salah ketika menyangkut komunikasi spiritual. Sekarang mari kita masuk ke tanda keempat, dan ini adalah yang paling sering disalahpahami. Mimpi yang berulang atau mimpi yang sangat jelas. Kamu bermimpi tentang air mengalir deras, dan mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Kamu bermimpi bertemu dengan sosok cahaya yang memberitahumu sesuatu yang penting, dan ketika kamu bangun kamu masih ingat setiap kata meskipun biasanya kamu lupa mimpi dengan cepat. Kamu bermimpi tentang tempat yang tidak pernah kamu kunjungi, dan kemudian suatu hari kamu melihat tempat itu dalam kehidupan nyata dan menyadari mimpimu adalah peringatan atau petunjuk. Dalam kitab suci semua agama, mimpi adalah salah satu cara utama yang ilahi berkomunikasi dengan manusia. Nabi-nabi menerima wahyu melalui mimpi. Orang-orang suci dibimbing melalui penglihatan malam. Dan kamu, ya kamu yang menonton ini sekarang, tidak berbeda. Kamu memiliki akses ke dimensi yang sama. Ketika kamu tidur, pikiranmu yang rasional istirahat. Filter logismu menurun. Dan pada saat itulah malaikatmu bisa berbicara dengan lebih jelas, bisa menunjukkan kepadamu masa depan yang mungkin, bisa memperingatkanmu tentang bahaya, bisa menenangkanmu tentang keputusan yang kamu ragukan. Tetapi kebanyakan orang tidak mencatat mimpi mereka. Mereka bangun, dan dalam 5 menit mimpi itu hilang, seolah tidak pernah terjadi. Dan dengan itu, mereka kehilangan pesan berharga yang bisa mengubah jalur hidup mereka. Jadi inilah yang aku sarankan, dan ini sederhana tapi kuat. Mulai malam ini, letakkan buku catatan dan pena di samping tempat tidurmu. Segera setelah kamu bangun, bahkan sebelum kamu mengecek ponsel, tuliskan mimpimu. Tidak perlu sempurna, tidak perlu lengkap. Tuliskan fragmen, perasaan, simbol yang kamu ingat. Lakukan ini selama 30 hari, dan kamu akan mulai melihat pola.
Kamu akan mulai memahami bahasa simbolis yang malaikatmu gunakan untuk berbicara denganmu. Dan ketika kamu mulai memperhatikan mimpimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Mimpimu menjadi lebih jelas, lebih detail, lebih mudah diingat. Karena kamu menunjukkan kepada alam spiritual bahwa kamu siap mendengarkan. Kamu menghormati saluran komunikasi itu. Dan sebagai respons, saluran itu terbuka lebih lebar. Tanda kelima adalah tentang orang-orang yang tiba-tiba masuk dalam hidupmu. Kamu bertemu seseorang secara kebetulan, mungkin di kafe, mungkin dalam perjalanan, mungkin melalui kesalahan nomor telepon. Dan orang itu mengatakan sesuatu yang tepat sekali kamu butuhkan dengar pada saat itu. Atau orang itu membawa peluang yang mengubah arah hidupmu. Atau orang itu menjadi teman atau mentor yang membimbingmu melalui periode tersulit dalam hidupmu. Dalam ajaran spiritual, orang-orang ini disebut malaikat bumi. Mereka adalah jiwa yang dikirim oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk memainkan peran tertentu dalam perjalananmu. Kadang mereka tinggal selamanya. Kadang mereka hanya muncul untuk satu percakapan penting dan kemudian menghilang. Tapi dampaknya abadi. Dan jika kamu melihat kembali hidupmu, kamu pasti bisa mengidentifikasi setidaknya satu atau dua orang seperti ini. Orang yang muncul pada waktu yang sempurna. Orang yang mengatakan hal yang tepat. Orang yang membawamu keluar dari kegelapan ketika tidak ada orang lain yang bisa. Ini bukan kebetulan. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Setiap orang dalam hidupmu ada karena alasan spiritual. Beberapa untuk mengajarimu pelajaran. Beberapa untuk membantumu tumbuh. Beberapa untuk menjadi cermin yang menunjukkan bagian dari dirimu yang perlu disembuhkan. Dan beberapa yang istimewa, adalah utusan langsung dari malaikatmu. Jadi ketika kamu bertemu seseorang yang baru dan kamu merasakan koneksi yang aneh, koneksi yang terasa familiar meskipun kalian baru bertemu, perhatikan. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyentuh jiwamu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, hargai itu. Karena mungkin orang itu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang dikirim khusus untukmu. Tanda keaam adalah tentang kehilangan dan menemukan. Kamu kehilangan sesuatu yang penting, mungkin cincin, mungkin dokumen, mungkin benda yang memiliki nilai sentimental. Kamu mencari kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Dan kemudian, pada saat yang tidak terduga, ketika kamu sudah melepaskan dan berhenti mencari, benda itu muncul di tempat yang paling jelas, tempat yang pasti sudah kamu cek berkali-kali sebelumnya. Atau sebaliknya, kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu cari, buku tua yang jatuh dari rak, surat yang tersembunyi di laci, foto yang muncul entah dari mana, dan apa yang kamu temukan memberikan jawaban atau kenyamanan yang tepat yang kamu butuhkan pada momen itu. Ini adalah cara yang sangat fisik malaikat bermain dengan realitas untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka menyembunyikan sesuatu untuk membuatmu memperlambat, untuk membuatmu merenung, untuk membuatmu berhenti dari rutinitas otomatismu. Dan mereka menunjukkan sesuatu untuk memberimu petunjuk, untuk membimbingmu ke arah yang benar, untuk mengingatkanmu pada kebenaran yang kamu lupakan. Aku punya pengalaman pribadi dengan ini. Bertahun-tahun yang lalu, aku sedang melalui krisis spiritual yang dalam. Aku mempertanyakan segalanya, tujuanku, imanku, bahkan apakah ada makna dalam kehidupan sama sekali. Suatu hari, ketika aku membersihkan lemari lama, sebuah buku jatuh dari kotak yang bahkan tidak aku ingat pernah miliki. Buku itu terbuka pada halaman tertentu. Dan di halaman itu, ada kalimat yang digarisbawahi, bukan dengan tulisan tanganku. Kalimat itu berbunyi, ketika jiwa siap, guru akan datang, bahkan jika guru itu adalah keheningan. Aku membaca kalimat itu dan menangis.
Karena itu adalah jawaban yang tepat untuk semua pertanyaanku. Aku tidak ingat siapa yang menggarisbawahi kalimat itu atau kapan. Tapi aku tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah malaikatku yang menggunakan cara fisik untuk menjangkau hatiku. Dan sekarang kita sampai pada tanda ketujuh, yang paling kuat, yang paling transformatif, yang paling sering diabaikan karena terlalu sederhana. Keheningan yang tiba-tiba. Kamu sedang dalam situasi yang bising, kacau, penuh dengan energi yang kacau. Dan tiba-tiba, selama beberapa detik, semuanya menjadi sunyi. Seperti dunia menekan tombol jeda. Suara memudar. Waktu melambat. Dan dalam keheningan itu, kamu merasakan kehadiran. Kehadiran yang penuh dengan kedamaian, dengan cinta, dengan perlindungan. Kamu tidak melihat apapun dengan mata fisikmu. Tapi kamu tahu, dengan setiap sel dalam tubuhmu, bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa ada sesuatu yang suci, sesuatu yang ilahi, tepat di sana bersamamu. Ini adalah momen di mana malaikat paling dekat. Ketika mereka mengangkat tabir tipis antara dunia spiritual dan dunia fisik hanya untuk beberapa detik, hanya cukup lama untuk mengingatkanmu bahwa ada lebih banyak dalam kenyataan daripada yang bisa dilihat mata. Momen-momen ini adalah hadiah. Mereka adalah sakramen kecil, upacara suci dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebagian besar orang melewatkan momen ini karena mereka tidak pernah diam. Pikiran mereka selalu bising. Ponsel mereka selalu menyala. Kehidupan mereka selalu penuh dengan gangguan. Dan dalam kebisingan itu, mustahil mendengar bisikan lembut dari alam spiritual. Jadi jika kamu ingin memperkuat koneksimu dengan malaikatmu, jika kamu ingin tanda-tanda menjadi lebih jelas, kamu harus menciptakan ruang untuk keheningan. 5 menit setiap hari. Hanya 5 menit di mana kamu duduk dalam keheningan total. Tidak ada musik, tidak ada telepon, tidak ada gangguan. Hanya kamu dan nafasmu dan keheningan. Dan dalam keheningan itu, berbisiklah, aku terbuka, aku mendengarkan, tunjukkan padaku yang perlu aku ketahui. Lakukan ini dengan konsisten, dan aku jamin hidupmu akan mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Sekarang, aku tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir, tapi bagaimana aku bisa yakin ini semua nyata? Bagaimana aku tahu aku tidak hanya menciptakan pola dari kejadian acak? Dan itu adalah pertanyaan yang valid. Skeptisisme yang sehat adalah penting. Tetapi inilah yang aku minta dari MU. Jangan percaya padaku. Jangan percaya pada siapapun. Buktikan sendiri. Mulai memperhatikan. Mulai mencatat. Ketika kamu melihat angka berulang, tuliskan. Ketika kamu merasakan perasaan tiba-tiba, catat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang jelas, tuliskan dan lihat apakah itu terwujud. Lakukan ini selama 30 hari saja. Hanya sebulan. Dan pada akhir bulan itu, lihat bukti yang telah kamu kumpulkan. Kemudian putuskan sendiri. Karena inilah kebenaran yang paling dalam. Malaikat tidak memaksa. Mereka tidak menuntut kepercayaan. Mereka hanya menawarkan petunjuk, menawarkan dukungan, menawarkan cinta tanpa syarat. Dan terserah pada kita untuk membuka mata, untuk membuka hati, untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih ajaib daripada yang pernah kita ajarkan untuk percaya. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Bahkan di malam paling gelap, bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang peduli, ada kekuatan yang melindungimu, membimbingmu, mencintaimu dengan cara yang tidak bersyarat dan abadi.
Dan kekuatan itu berbicara kepadamu setiap hari melalui tanda-tanda kecil yang aku sebutkan hari ini. Jadi mulai hari ini, buatlah komitmen. Komitmen untuk memperhatikan. Komitmen untuk mendengarkan. Komitmen untuk mempercayai bahwa ketika sesuatu terasa bermakna bagi MU, itu mungkin memang bermakna. Jangan biarkan dunia yang terlalu rasional membuat MU meragukan kebijaksanaan batin MU sendiri. Jangan biarkan skeptisisme orang lain memadamkan percikan spiritual dalam diri MU. Karena percikan itu, kepekaan itu, adalah hadiah. Itu adalah jembatanmu ke dimensi yang lebih tinggi. Dan jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke jiwamu, jika kamu merasa ada yang lebih dari sekedar kebetulan bahwa kamu menontonnya hari ini, berikan like pada video ini. Bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkan mendengar pesan ini. Dan tinggalkan komentar tentang tanda apa yang paling sering kamu alami. Karena dengan berbagi pengalaman MU, kamu membantu orang lain menyadari bahwa mereka juga tidak sendirian dalam perjalanan spiritual mereka. Ingatlah, seperti yang dikatakan Ortega Y Gasset, tanda-tanda kecil bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sekarang kamu tahu cara membaca tanda-tanda itu. Sekarang kamu memiliki peta untuk memahami bahasa rahasia alam semesta. Gunakan pengetahuan ini dengan bijaksana. Gunakan dengan hati yang terbuka. Dan saksikan bagaimana kehidupan MU bertransformasi ketika kamu mulai hidup dalam kesadaran konstan akan keajaiban di sekelilingmu. Malaikatmu sedang menunggumu untuk memperhatikan. Apa yang akan kamu lakukan dengan undangan suci ini? Pilihan ada di tanganmu. Tapi aku berharap, dari lubuk hati terdalam, bahwa kamu akan memilih untuk membuka diri terhadap misteri yang indah ini. Karena di sisi lain keberanian itu, kehidupan yang jauh lebih kaya, jauh lebih bermakna, jauh lebih ajaib menantimu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hari ini. Sampai kita bertemu lagi, ingatlah, kamu dicintai, kamu dilindungi, dan kamu dibimbing setiap langkah di jalan ini. Percayalah pada tanda-tanda. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan yang paling penting, percayalah pada cinta ilahi yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan untuk sesaat. Selamat tinggal untuk sekarang, dan semoga malaikatmu selalu membimbingmu menuju cahaya.